Kau terlihat seperti sampah. Kau seharusnya mengambilnya saat Tuan Muda Shen memberimu kesempatan terakhir. Dasar wanita bodoh. Mungkin karena perintah Shen untuk memperlakukanku lebih rendah dari seorang pelayan binatu, Sophia tidak menghormatiku, bahkan dalam candaan. Pokoknya aku harus mengulur waktu selama yang aku bisa. Cliff akan segera datang, jadi jika aku menundanya, aku bisa berakhir tanpa banyak pukulan. Aku menggigit bibirku, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, "Karena sudah sampai pada titik ini, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu." "Apa? Mengapa kamu begitu membenciku?" Wajah Sophia mengeras mendengar pertanyaanku. Aku bertanya untuk melunakkan pukulan, tetapi apakah aku menyinggungnya? Namun kemudian dia mendengus dan tertawa. Aku tumbuh besar dengan banyak pujian. Tiba-tiba narasi Sophia dimulai, dan aku tidak begitu yakin ingin mengetahuinya. Aku adalah anak kelima dari keluarga biasa yang beranggotakan 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan aku adalah anak kesayangan orang tuaku. Kenapa kau tiba-tiba membagikan masa lalumu? Aku pikir aku bisa meraih apapun jika aku bersungguh-sungguh. Mereka bilang uang bisa membeli gelar bangsawan. Jadi, aku ingin menjadi bangsawan suatu hari nanti dan menjalani kehidupan yang mewah. Inilah tipe orang yang bersemangat dan berjiwa wirausaha yang ingin dimiliki oleh Korea Selatan abad ke-21. Ya, oke, sudah cukup. Namun seiring bertambahnya usia, aku menyadari bahwa ada faktor yang lebih penting untuk meraih kesuksesan selain bakat. Aku hanya memintanya untuk menceritakan mengapa dia membenciku. Tetapi berapa lama aku harus mendengarkannya? Tentu, itu bertujuan untuk mengulur waktu. Tetapi kisah itu tidak terlalu penting. Lalu, seolah menyadari kekilafanku, Sophia menunjuk ke arahku dan bertanya, "Kau tahu apa itu?" Aku tidak tahu. Kurasa keberuntungan atau latar belakang. Aku langsung memberikan jawaban yang merendahkan diri ala orang Korea abad ke-21. Pekerja keras tidak dapat mengalahkan orang yang menikmati apa yang mereka lakukan. Dan orang yang menikmati apa yang mereka lakukan tidak bisa mengalahkan orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung tidak dapat mengalahkan orang yang benar-benar ahli. Kurasa wanita bodoh ini masih bisa berpikir ya. Apakah itu jawaban yang benar? Tepat sekali. Keberuntungan, latar belakang, atau keturunan, aku jauh lebih baik darimu. Tapi aku hanya pelayanmu, dan kau jauh lebih bodoh dan tidak berguna dariku. Tapi kau cukup beruntung menjadi putri seorang kaum. Apa ini salahku karena terlahir seperti ini? Kau memang ditakdirkan untuk ditelantarkan. Kau anak haram dan yatim piatu. Apa? Tanyaku, bertanya-tanya apakah aku salah dengar. Oh, ngomong-ngomong, kau tidak tahu kan? Ibumu adalah saudara perempuan Count Ringelhoff yang sudah meninggal, dan kami bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Sophia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia mengira aku sangat terkejut saat mengetahui fakta yang begitu brutal. Tetapi aku justru merasa lega setelah mengetahui lebih banyak tentang mengapa Eddie dianiaya. Itulah sebabnya mereka bisa mengatakan aku bisa hidup karena kebaikan keluarga. Karena mereka dengan baik hati telah menerima aib keluarga ke dalam keluarga Ringelhoff yang menurut pandangan mereka pantas untuk dibuang. Bagaimanapun, tidak ada gunanya Sophia tahu aku baik-baik saja dengan kenyataan ini. Jadi aku memasang wajah terkejut terbaikku. Jadi itu sebabnya ayahku dan kakak laki-lakiku selalu memukuliku. Dan mengapa ibuku begitu acuh tak acuh padaku? Kau tidak bisa menyalahkan Kon dan Tuan Muda Shen. Merekalah yang menjadikanmu putri keluarga bangsawan. Padahal seharusnya kau ditelantarkan di panti asuhan. Kau hanya dipukuli karena kau tidak kompeten. Kau mengerti? Aku sudah dipukuli sejak sebelum aku berusia 15 tahun. Kemampuan seperti apa yang mereka harapkan dari anak sekecil itu? Mungkin karena mereka teringat ibumu yang meninggal saat melahirkanmu. Sophia terkikik geli, lalu tiba-tiba menegang. Dan suhu tubuhnya turun begitu hebat hingga aku bertanya-tanya,
Apakah dia akan memukuliku dengan gila-gilaan lagi? Jika aku adalah nona muda Ringelhoff, aku bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada Konrad Ringelhoff daripada dirimu yang hampir tidak mengerti sepatah kata pun yang aku ucapkan. Ini kan bukan keputusanku kalau aku menjadi nona muda Ringelhoff, dan itu bukan alasan untuk membenciku. Itu bukan salahku. Mendengar perkataan itu, Sophia yang melotot ke arahku menampar mukaku. Dia menamparku begitu keras hingga korsase di kepalaku terlepas. Jika kamu kompeten, aku tidak perlu merasa seperti ini, bukan? Aku tertawa lemah sambil menoleh ke arahnya. Jangan konyol, kalau begitu kamu tidak punya alasan untuk membenci Lizzie. Kamu hanya butuh seseorang untuk melampiaskan kemarahanmu atas apa yang tidak kamu miliki. Jadi mengapa kamu baru merasionalisasikannya sekarang? Sophia menggertakkan giginya. Tidak sadar aku memergoki dia membenci Lizzie. Kamu dan gadis itu pantas dibenci karena duduk di kursi yang bukan hak kalian. Kalian berdua memang jalang. Rasa sakit yang membakar kembali menusuk pipiku. Mungkin karena dipukul di tempat yang sama berulang-ulang. Hidungku berdarah dan aku bisa merasakan darah di mulutku. Sial, setidaknya tampar pipi sebelahku juga. Telingaku berdenging dan mataku dipenuhi air mata. Tetapi aku tahu pemukulan yang sesungguhnya akan segera dimulai sekarang. Benar saja, Sophia menyisingkan dengan bajunya dan mengambil cambuk kuda. Tuan muda Shen tidak pantas mendapatkan wanita jalang rendahan seperti itu. Wanita jalang yang memikat pria dengan wajah cantiknya. Lalu, menurutmu siapa yang cocok untuknya? Tanyaku dengan nada sengau sambil mengangkat bulu mataku yang basah oleh air mata. Aku melanjutkan. Kamu tahu semua wanita bangsawan. Apakah kamu setuju jika salah satu dari mereka menjadi pengantin Shen? Tangan Sophia yang memegang cambuk kuda bergetar. Jika kamu tidak dapat memutuskan, setidaknya panggillah seorang kandidat. Diam! Cambuk itu terayun dan mengenai lengan bawahku. Sakitnya luar biasa, tapi aku menggetarkan gigiku. Kalau aku berteriak di sini dan berhenti bicara, aku hanya akan dicambuk terus-menerus. Tidak mungkin kau bisa melakukan itu, kan? Itulah cinta. Seburuk apapun dirimu, kau tidak ingin melihat orang lain merebut orang yang kau cintai, bukan? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau bicarakan, dasar jalang kotor. Jadi kau tidak mencintai Shen? Bisakah kau bersumpah demi Tuhan bahwa kau baik-baik saja dengan kenyataan bahwa dia sepenuhnya menjadi milik orang lain? Bahkan dalam kegelapan ruangan, aku dapat melihat tatapan Sophia. Kamu omong kosong, ini bukan tentang keinginanku. Apakah kau pernah mengaku? Maksudku, kamulah yang selama ini bersamanya. Aku tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang aku tahu konsekuensinya. Bukankah mengungkapkan cinta kepada seseorang adalah kebahagiaan yang mutlak? Bagimu, apapun yang gagal sama sekali tidak bernilai. Aku kecewa padamu, Sophia. Aku mengatakannya untuk mengulur waktu, tetapi makin sering aku mengatakannya, makin membuatku muak. Aku menambahkan, aku tahu itu tidak mudah. Aku juga belum mengaku, dan aku berharap dapat melakukannya sebelum aku meninggal. Kalau begitu, sayang sekali, karena kamu akan mati di sini hari ini. Ya, setidaknya kau harus mencoba mengaku sebelum kau mati. Itulah satu-satunya cara agar kau tidak menyesal. Aku terus melihat wajah Kilian di depan mataku. Cara dia dulu menatapku dengan penuh rasa jijik. Cara dia dulu mencibirku. Cara dia dulu marah dan impulsif. Dan cara dia dulu tersenyum lembut padaku. Seharusnya aku setidaknya mengakui bahwa aku mencintainya. Tetapi aku tidak memiliki keberanian. Aku selalu mundur selangkah karena aku tahu cerita aslinya. Jika Edith dalam versi aslinya ditolak dengan dingin setelah memohon cintanya, aku berasumsi hal yang sama akan terjadi padaku. Kilian sekarang bukan lagi Kilian dari cerita aslinya. Jika aku diselamatkan dari sini dan bertemu Kilian lagi, aku akan mengaku. Bahkan jika dia menolakku, tetaplah berarti untuk mengatakan kepadanya bagaimana perasaanku. Aku pernah menjalin beberapa hubungan di kehidupanku sebelumnya, tapi aku belum pernah menyatakan cintaku. Tidak heran, aku tidak berkencan dengan pria karena aku mencintai mereka.
Tetapi karena aku membutuhkan mereka, aku merasa puas dengan kenyataan bahwa mereka menyukaiku. Dan aku menarik garis batas karena aku tidak tahu kapan mereka akan pergi. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mengaku. Tapi menurutku, kamu lebih baik tidak mengaku, bahkan jika kau punya kesempatan. Sophia yang tampak sudah kembali tenang tersenyum nakal. Kau tidak punya ilusi bahwa Gillian Ludwig bersikap baik padamu, kan? Itu semua hanya sandiwara. Kamu tahu itu, kan? Apa maksudmu? Dia hanya berpura-pura bersikap baik kepada Putri Count Riegelhoff sehingga dia bisa melawan keluarga Riegelhoff nanti tanpa menimbulkan kecurigaan. Gillian tidak seperti itu. Tentu saja aku tidak berharap dia mencintaiku. Tapi kalau begitu, kau sudah tertipu. Kau masih bodoh. Sophia terkikik. Tawanya menunjukkan bahwa dia ingin menyakitiku. Kami sudah melakukan penyelidikan dan orang yang memanfaatkanmu dengan baik adalah Gillian Ludwig. Sophia mendecak lidahnya seolah merasa kasihan padaku. Tentu saja, dia cukup tampan untuk membuatmu terkecoh, kan? Bagaimana sekarang? Apakah kamu suka dengan hasil mengkhianati keluargamu dengan menuruti hawa nafsu dunia seperti itu? Apakah kamu suka? Tidak, Gillian adalah... Kamu masih belum sadar, selalu butuh pukulan untuk membangunkanmu. Dan tiba-tiba cambuk itu berayun lagi dengan bunyi. Lengan bawahku yang lain terasa geli. Aduh! Aku berteriak, tetapi sebelum rasa sakit itu mereda, cambuk itu kembali mengenaiku. Aduh! Kalau saja kau tidak mengkhianati kami, Shane tidak akan mendapatkan masalah sebanyak ini. Rasa sakit yang membakar menjalar ke lengan bawah dan pahaku bersamaan dengan omong kosong itu. Cliff, cepatlah, kumohon. Aku tidak pernah ingin bertemu Cliff sebanyak ini. Namun saat aku tengah asyik memikirkannya, terdengar suara benturan keras di luar. Terdengar suara sesuatu pecah, derap langkah kaki seperti orang berlari datang dari langit-langit. Lalu pintunya terbuka dengan sendirinya. Sophia, kita dalam masalah. Baru pada saat itulah cambukan yang tidak berhenti meski ada suara gaduh di lantai atas, akhirnya berhenti. Sophia baru saja mulai terbiasa dengan suasana. Dan ia merasa kesal karena diganggu dan siap meninju pria yang memanggilnya. Kupikir aku sudah bilang padamu untuk tidak memanggilku kecuali ada sesuatu yang serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sedang menyerbu. Siapa maksudmu mereka? Orang-orangnya Ludwig. Kecemasanku mereda ketika saat yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Waktunya tepat kali ini. Puji Tuhan. Sophia nyaris tak mampu menahan rasa tidak percayanya. Apa maksudmu? Bagaimana mereka tahu di mana tempat ini? Aku tidak tahu tentang itu. Sialan, di mana Shane? Aku tidak tahu. Aku di sini untuk memberitahumu. Jadi orang lainnya yang pergi ke Shane. Kita harus melindungi Shane. Cepat. Sophia berteriak, berbalik untuk mengikutinya keluar pintu, lalu kembali menatapku. Tidak ada yang perlu disyukuri, Edith. Kematianmu hanya akan tertunda sebentar. Tunggu saja sedikit lebih lama. Aku akan membunuh mereka semua, lalu aku akan membunuhmu. Lalu dia meninju wajahku dengan keras. Seberkas cahaya melintas di depan mataku. Kemudian aku ditelan kegelapan.